Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Anissa Sri Sulistyo, Artika Dwi Lestari, dan Kainaya Eka Pratiwi akan mempresentasikan mengenai pengolahan limbah industri surfaktan dari PT KO Indonesia Chemicals atau disingkat KIC. Sebelum kami mulai presentasi, terima kasih kepada dosen pengampu dari mata kuliah pengolahan limbah industri yaitu Bu Wivi Nadia Ivontiati SSIMN yang telah mempersilahkan kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Next. Baik, PT KAU Indonesia Chemical atau PT KIK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia dan memproduksi berbagai bahan baku untuk sabun cair, deterjen, kosmetik, serta kebutuhan industri lainnya. Dalam proses produksinya, perusahaan menghasilkan limbah cair, padat dan gas yang mengandung senyawa kimia serta bahan organik dengan nilai COD dan BOD yang cukup tinggi. Apabila limbah tersebut tidak diolah dengan baik, maka dapat mencemari lingkungan, perairan maupun tanah. Oleh karena itu, pengolahan limbah menjadi bagian yang sangat penting dalam operasional perusahaan. Pengolahan dilakukan melalui instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, pengendalian emisi udara, serta pengelolaan limbah padat. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan sekaligus mendukung konsep industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Baik, seperti yang tadi telah disebutkan bahwa PT KO Indonesia Chemical merupakan PT yang memproduksi surfaktan. Nah, sebelum untuk membuat surfaktan, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahan dan produk apa yang nanti akan dihasilkan di PT tersebut. Pertama, yaitu adalah terdapat di sini adalah bahan baku, bahan pendukung, dan produk. Nah, di sini dari bahan bakunya yaitu ada sulfur. Sulfur digunakan pada proses sulfatasi atau sulfonasi untuk membentuk gugus sulfat pada alkohol lemak atau disebut dengan fatty alcohol. Penambahan gugus ini membuat senyawa dapat larut dalam air dan berfungsi sebagai surfaktan aktif. Sulfur bersifat sangat reaktif, sehingga penggunaannya harus dikontrol dengan baik. Kemudian terdapat fatty alcohol atau alkohol lemak. Fatty alcohol merupakan bahan utama pembentuk rantai karbon pada surfaktan. Bahan ini umumnya berasal dari minyak nabati seperti minyak kelapa sawit dan minyak kelapa. Fatty alcohol memiliki sifat hidrofobik atau biasa kita kenal dengan tidak suka air, sehingga mampu menyikat minyak dan kotoran saat proses pencucian. Kemudian, natrium hidroksida atau NaOH. NaOH digunakan pada tahap netralisasi untuk mengubah hasil reaksi yang masih bersifat asam menjadi garam natrium yang lebih stabil, seperti sodium lauryl sulfate atau SLS. Selain itu, NaOH membantu mengatur pH produk agar aman saat kita gunakan nanti. Kemudian terdapat bahan pendukung, yaitu yang paling pertama adalah HTPP. HTPP berfungsi sebagai builder, yaitu meningkatkan kemampuan surfaktan dalam membersihkan kotoran. Bahan ini juga membantu melunakkan air sadah dengan mengikat ion kalsium dan magnesium. Kemudian zeolit. Zeolit digunakan sebagai pengganti fosfat untuk membantu proses pelunakan air. Zeolit dapat menyerap ion logam sehingga surfaktan bekerja lebih efektif dan lebih ramah lingkungan. Ketiga, ada EDTA. EDTA berfungsi sebagai pengikat ion logam yang terdapat dalam air. Dengan mengikat ion logam, EDTA mencegah terbentuknya endapan yang dapat menurunkan daya kerja surfaktan. Terakhir, ada asam sitrat. Asam sitrat digunakan untuk mengatur pH produk serta meningkatkan kestabilan formulasi. Selain itu, asam sitrat membantu mencegah kerusakan produk selama masa penyimpanan. Nah, di sini terdapat dua jenis produk, yaitu surfaktan terbagi menjadi dua produk, yaitu
Produk utama yang dihasilkan adalah sodium lauryl sulfate atau SLS dan linear alkyl benzene sulfonate atau LAS. Surfaktan memiliki dua bagian utama, yaitu bagian hidrofilik yang dapat berikatan dengan air dan bagian hidrofobik yang dapat mengikat minyak dan lemak. Sifat tersebut membuat surfaktan mampu mengangkat kotoran dari permukaan benda saat proses pencucian. Produk ini banyak digunakan pada deterjen, sabun, sampo, pasta gigi, dan cairan pencuci. Next. Proses produksi surfaktan dilakukan melalui beberapa tahap utama untuk menghasilkan bahan aktif pembersih yang memiliki kemampuan menurunkan tegangan permukaan air. Sebagai berikut, yaitu pertama adalah persiapan bahan baku. Tahap awal dimulai dengan menyiapkan bahan baku utama, yaitu fatty alkohol, sulfur, dan natrium hidroksida. Fatty alkohol biasanya berasal dari minyak kelapa sawit atau minyak kelapa yang mengandung rantai karbon panjang sebagai dasar pembentuk surfaktan, sehingga semua bahan dapat diukur dan disesuaikan konsentrasinya agar reaksi berlangsung optimal. Kemudian proses sulfatasi atau proses sulfonasi. Pada tahap ini, fatty alkohol direaksikan dengan sulfur trioksida di dalam reaktor pada suhu dan tekanan tertentu. Reaksi ini bertujuan membentuk senyawa asam sulfat ester yang merupakan bahan dasar surfaktan. Proses ini dilakukan secara hati-hati karena reaksi bersifat eksotermis atau menghasilkan panas yang cukup tinggi. Hasil tahap ini biasanya masih bersifat asam, sehingga belum dapat langsung digunakan. Atau biasa reaksi sederhananya adalah ROH ditambah sulfur trioksida menjadi ROSO3H. Kemudian proses netralisasi. Hasil sulfatasi kemudian dinetralkan menggunakan NaOH agar terbentuk surfaktan dalam bentuk garam natrium yang lebih stabil dan aman digunakan. Tahap ini menghasilkan surfaktan seperti sodium lauryl sulfate atau SLS. Pada tahap ini, pH dijaga agar tidak terlalu asam maupun terlalu basah, karena dapat mempengaruhi kualitas produk nantinya. Kemudian, penambahan bahan penunjang. Setelah surfaktan terbentuk, ditambahlah bahan penunjang seperti STPP untuk meningkatkan daya bersih, EDTA untuk mengikat ion logam, zeolit sebagai pelunak air, pewangi dan pewarna untuk meningkatkan kualitas produk. Tahap pencampuran dilakukan menggunakan mixer agar semua bahan homogen. Pengeringan. Surfaktan dapat diproses menjadi bentuk cair maupun bubuk. Jika dibuat bubuk, campuran dikeringkan menggunakan spray dryer sehingga kadar air menurun dan diperoleh produk berbentuk serbuk halus. Terakhir, pengemasan. Produk akhir kemudian diuji kualitas seperti pH, kestabilan busa, dan kadar bahan aktif. Setelah memenuhi standar, surfaktan dikemas dan didistribusikan untuk digunakan dalam deterjen, sabun, sampo, pasta gigi, dan produk pembersih lainnya. Next. Baik, selanjutnya ada identifikasi dan karakteristik limbah yang dimana terbagi menjadi 4 limbah. Ada limbah cair, limbah gas, limbah padat, dan limbah B3. Yang dimana limbah cair sendiri itu bersumber dari air limbah proses dari unit sulfonasi, pencucian alat, regenerasi resin, evaporasi, utilitas. Yang dimana karakteristiknya itu ada COD 4000 mg per liter, BOD 861 mg per liter, TSS-nya 200 mg per liter, TDS-nya 2000 mg per liter, dan pH-nya sekitar 6 sampai 9. Nah, kandungan dari limbah cair tersebut yang dimana senyawa organik dari surfaktan atau SLS, minyak dan lemak padatan tersuspensi, garam terlarut, yang dimana berdampakkan menurunkan kadar oksigen terlarut di perairan, menyebabkan kematian organisme akuatik, menimbulkan bau akibat dekomposisi bahan organik, menurunkan kualitas badan air penerima. Yang dimana yang kedua ada limbah gas yang sumbernya itu dari gas buang dari proses sulfonasi dan unit pengeringan atau VD plant, yang dimana terdapat kandungannya itu ada sulfur dioksida atau S2 dan ada sulfur trioksida atau
CO3, debu, dan partikulat halus, gas hasil proses pembakaran dan reaksi, yang dimana memiliki karakteristik bersifat asam, berpotensi membentuk aerosol sulfat, menyebabkan iritasi saluran pernafasan, yang dimana mendapatkan gangguan kesehatan pernafasan, hujan asam akibat emisi SO2 dan SO3, kerusakan vegetasi dan bangunan, serta penurunan kualitas udara ambien. Next. Selanjutnya ada limbah padat, yang dimana sumbernya itu dari lumpur hasil pengolahan air limbah pada unit wastewater treatment atau WWT, yang dimana memiliki kandungan utama yaitu biomasa mikroorganisme dari proses aerasi, padatan tersuspensi dan terendapkan, residu surfaktan, bahan organik terdegradasi, kelembapan tinggi sebelum dewatering, yang dimana memiliki karakteristik berbentuk lumpur semi padat, berbentuk coklat kehitaman, mengandung bahan organik yang cukup tinggi. Dampaknya bisa menimbulkan bau apabila menumpuk, berpotensi mencemari tanah dan air tanah, menjadi sarang mikroorganisme jika tidak dikelola, dan memerlukan pengolahan khusus sebelum dibuang. Selanjutnya ada limbah B3, yang dimana sumbernya itu dari sulfuric acid atau asam sulfat, terus sulfonic acid, ada waste concentrate, reagen laboratorium, dan rejected product, yang dimana kandungannya itu ada H2SO4 dengan konsentrasi yang tinggi, memiliki karakteristik sangat korosif, pH yang sangat rendah, reaktif dengan logam dan basa, yang dimana dampaknya itu menyebabkan luka bakar kimia, menurunkan pH tanah dan air, merusak organisme hidup. Nah, terus ada kandungan asam sulfonat hasil proses sulfonasi, yang dimana karakteristiknya itu bersifat asam dan korosif, mengandung gugus sulfonat atau min SO3H. Dampaknya itu membuat keasaman lingkungan, berbahaya bagi organisme air, menyebabkan iritasi kulit. Selanjutnya ada asam basa pelarut kandungannya itu ada asam basa pelarut organik, indikator, dan bahan kimia analisis, yang dimana berdampak berpotensi toksik dan dapat mencemari tanah dan air apabila dibuang sembarangan. Selanjutnya itu mengandung garam terlarut dengan konsentrasi tinggi, sisa bahan kimia proses, senyawa organik terlarut, yang dimana berdampak meningkatkan TDS dalam badan air, terus mengganggu kesetimbangan ekosistem perairan. Selanjutnya itu ada produk SLS atau bahan kimia proses yang tidak memenuhi spesifikasi, yang dimana berdampakkan menambah beban pencemaran apabila tidak direcycle, terus berpotensi mencemari lingkungan karena kandungan surfaktannya. Next. Selanjutnya adalah pengolahan limbah yang dilakukan oleh PT Kau Indonesia Chemical, di mana pada tahap ini PT Kau melakukan beberapa tahap pengolahan untuk limbah cair sebelum limbah tersebut dibuang ke lingkungan. Nah, pada tahap pertama, pengolahan dilakukan pada oil separator, yaitu proses pemisahan minyak dan lemak dari air limbah. Pemisahan ini penting karena minyak dapat mengganggu proses pengolahan berikutnya dan menurunkan efisiensi pengolahan biologis. Yang kedua ada tahap netralisasi pH. Nah, pada tahap ini ditambahkan bahan kimia seperti caustic soda atau NaOH, atau jika pH dari limbah tersebut asam, dan ditambahkan asam sulfat agar jika pH tersebut terlalu basa. Nah, nilai pH ini juga harus dijaga pada rentang sekitar 6 hingga 9
agar sesuai untuk proses biologis dan memenuhi baku mutu lingkungan. Selanjutnya, limbah dimasukkan ke tangki aerasi. Pada tahap ini, udara dialirkan menggunakan blower sehingga mikroorganisme memperoleh oksigen yang cukup. Nah, mikroorganisme ini digunakan untuk mengurai senyawa organik yang terdapat dalam limbah sehingga nilai BOD dan COD dapat berkurang. Setelah proses biologis tersebut selesai, limbah dialirkan ke tangki sedimentasi. Di sini terjadi pengendapan lumpur hasil pengolahan, proses koagulasi dan flokkuasi membantu mempercepat pembentukan flok sehingga partikel lebih mudah mengendap. Nah, yang terakhir pada pengolahan limbah cair ini adalah filter press, di mana lumpur yang dihasilkan dari sedimentasi diperas untuk mengurangi kadar airnya. Lumpur yang sudah lebih kering kemudian dikirim ke fasilitas pengolahan limbah untuk penanganan lebih lanjut. Nah, melalui rangkaian proses fisika, kimia, dan biologis ini, kandungan tercemar dalam limbah cair dapat diturunkan sehingga air hasil pengolahan menjadi lebih aman bagi lingkungan. Selain limbah padat, perusahaan ini juga menghasilkan emisi gas yang perlu dikendalikan sebelum dilepaskan ke atmosfer. Nah, pengolahan gas di sini dilakukan menggunakan beberapa unit, yaitu seperti gas filter, scrubber SO2, gas liquid separator, elektrostatik precipitator, siklon, dan bag filter. Nah, gas filter dan bag filter ini berfungsi menangkap partikel debu berukuran kecil. Kemudian scrubber digunakan untuk menyerap gas tercemar seperti sulfur dioksida atau SO2. Kemudian elektrostatik precipitator memanfaatkan medan listrik untuk menangkap partikel halus, sedangkan siklon digunakan untuk memisahkan partikel yang berukuran lebih besar berdasarkan gaya sentrifugal. Melalui kombinasi teknologi tersebut, emisi gas dapat dikurangi sehingga memenuhi standar lingkungan. Nah, selain limbah gas dan cair, ada juga limbah padat, di mana limbah padat ini dilakukan dengan tahapan berupa yang tahapan pertama adalah pengumpulan dan pemisahan limbah sesuai jenisnya. Selanjutnya, limbah diolah oleh pihak ketiga yang memiliki izin pengolahan limbah. Selain itu, perusahaan juga menerapkan konsep daur ulang dengan mengembalikan sebagian material ke dalam proses produksi. Produk yang tidak memenuhi spesifikasi atau off-spec juga dapat diproses kembali menjadi bahan baku berupa powder atau needle sehingga mengurangi jumlah limbah yang terbuang. Kemudian ada limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi menimbulkan resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Pengolahan untuk limbah B3 ini dimulai dengan pemisahan limbah berdasarkan karakteristik dan tingkat bahayanya. Limbah kemudian disimpan sementara di tempat penyimpanan khusus yang memenuhi persyaratan keselamatan. Selanjutnya, limbah diserahkan pada pihak ketiga berizin atau PPLI untuk diolah lebih lanjut. Jika masih memungkinkan, dilakukan proses recovery atau reuse sehingga sebagian material dapat dimanfaatkan kembali. Untuk limbah yang tidak dapat dimanfaatkan, dilakukan pemusnahan menggunakan insinerator. Sementara itu, residu hasil pengolahan dibuang sesuai prosedur dan peraturan pengolahan limbah B3 yang berlaku. Dari pengolahan limbah cair, gas, limbah padat, hingga limbah B3, PT KAU Indonesia
Chemical menerapkan sistem pengolahan yang terintegrasi untuk meminimalkan dampak lingkungan sekaligus mendukung prinsip industri berkelanjutan. Selanjutnya adalah pemanfaatan limbah. Ini terdapat 4 macam limbah, yaitu ada limbah cair, kemudian limbah padat, limbah gas, dan limbah B3. Nah, air limbah di sini mengandung surfaktan dan fosfat, yaitu air yang masih mengandung surfaktan dan fosfat. Nah, limbah cair utama berasal dari proses pencucian alat, netralisasi, dan sisa bahan penunjang seperti STPP. Nah, dari limbah cair ini dapat dimanfaatkan kembali. Nah, dari jurnal pengaruh penambahan karboksimetil, selulosa dan buffer pada deterjen surfaktan hasil sublas dan limbah cair membahas pemanfaatan limbah cair yang masih mengandung surfaktan itu dapat digunakan kembali sebagai bahan pencuci atau bisa digunakan kembali pada saat proses industri untuk membuat kembali menjadi bahan surfaktan. Kemudian dalam penelitian juga dapat ditambahkan sebagai bahan penunjang seperti CMC, buffer pH 10,5, dan STPP itu dapat meningkatkan daya cuci surfaktan dari hasil recovery. Hasil penelitian pun menunjukkan bahwa surfaktan yang diperoleh dari limbah cair masih dapat digunakan kembali sebagai bahan pencuci dan memiliki kemampuan deterjensi yang cukup baik. Kemudian limbah gas, yaitu emisi sulfur oksida dan uap asam SO3. Limbah gas utama ini dihasilkan pada proses sulfatasi atau sulfonasi saat penggunaan sulfur trioksida. Nah, limbah gas utama dari proses pembuatan surfaktan berupa gas sulfur oksida, dan sulfur dioksida dapat dimanfaatkan kembali setelah diolah. Itu salah satu pemanfaatannya adalah mengubah gas sulfur menjadi asam sulfat melalui proses kontak. Gas sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida, kemudian direaksikan dengan air atau asam sulfat pekat untuk menghasilkan asam sulfat yang dapat digunakan kembali di industri kimia. Hal ini dibahas dalam jurnal Prarancangan Pabrik Pembuatan Asam Sulfat dari Sulfur Oksigen. Kemudian, selain itu, limbah gas juga dapat dimanfaatkan dalam proses biologis menggunakan biofilter yang dijelaskan bahwa dapat diuraikan oleh bakteri Thiobacillus pada media kompos tanah dan serbuk gergaji. Mikroorganisme tersebut memanfaatkan sulfur sebagai sumber energi sehingga gas pencemar dapat dikurangi sebelum dilepas ke udara. Kemudian pemanfaatan lainnya yaitu menggunakan wet scrubber atau spray tower untuk menyerap gas sulfur dioksida menggunakan air sehingga gas berbahaya dapat ditangkap dan diolah lebih lanjut. Kemudian limbah padat. Limbah padat ini berupa lumpur kimia dan debu surfaktan. Lumpur kimia terbentuk dari sisa proses netralisasi dan pengolahan limbah cair yang mengandung endapan bahan kimia. Kemudian selain itu, saat proses pengaringan juga menghasilkan debu surfaktan yang mudah tersebar di udara. Limbah padat utama dari proses pembuatan surfaktan seperti lumpur kimia dan debu surfaktan dapat dimanfaatkan kembali setelah diolah. Salah satunya adalah absorben untuk pengolahan limbah cair. Lumpur atau residu yang masih mengandung senyawa aktif dapat dimanfaatkan untuk menyerap zat pencemar seperti surfaktan, logam berat, dan bahan organik dalam air limbah. Kemudian dapat dimanfaatkan sebagai absorben untuk menyerap surfaktan anionik pada limbah laundry, sehingga kadar pencemar dapat menurun. Kemudian, lumpur aktif yang mengandung mikroorganisme mampu menguraikan senyawa surfaktan dan bahan organik pada limbah deterjen, sehingga dapat bantu menurunkan pencemaran air. Terakhir adalah limbah B3, yaitu sisa sulfur trioksida, NaOH, dan asam sulfat. Limbah B3 utama berasal dari bahan kimia yang bersifat korosif dan reaktif selama proses produksi. Sulfur trioksida dapat bereaksi hebat dengan air dan menghasilkan panas tinggi, sedangkan NaOH dan asam sulfat dapat menyebabkan luka bakar kimia. Nah, limbah utama seperti sisa asam sulfat, sulfur dioksida, NaOH, dan lumpur kimia dapat dimanfaatkan kembali setelah proses pengolahan tertentu
Salah satu pemanfaatannya adalah untuk pembuatan asam sulfat, seperti yang tadi telah disebutkan. Kemudian, limbah B3 yang masih mengandung surfaktan dapat diolah menggunakan proses fotokatalisis dan elektrokoagulasi untuk menurunkan kandungan zat berbahaya, sehingga air hasil olahan dapat digunakan kembali. Kemudian yang terakhir adalah penelitian ini menunjukkan pemanfaatan ini juga dapat menggunakan metode elektrokoagulasi untuk menurunkan kadar pencemar dan memperbaiki kualitas air limbah sehingga lebih aman untuk dibuang atau dimanfaatkan kembali. Next. Selanjutnya ada inovasi pengolahan limbah untuk limbah surfaktan ini. Yang pertama adalah pengolahan limbah dengan menggunakan kombinasi electrochemical advanced oxidation process atau EAOPS dengan teknologi membran separator. Proses diawali dengan pengolahan limbah menggunakan sistem elektrokimia yang menghasilkan radikal hidroksil atau OH. Nah, radikal ini merupakan oksidator yang sangat kuat sehingga mampu menguraikan senyawa surfaktan dan pencemar organik yang terdapat dalam limbah. Setelah proses oksidasi berlangsung, limbah dialirkan ke sistem membran seperti ultrafiltration, nanofiltration, atau reverse osmosis. Membran ini berfungsi menyaring partikel tersuspensi, senyawa organik, dan kontaminan yang masih tersisa. Kombinasi proses oksidasi dan membran ini mampu meningkatkan efisiensi pengolahan limbah, menurunkan nilai chemical oxygen demand atau COD, serta mengurangi terjadinya fouling atau penyumbatan pada membran. Nah, inovasi kedua dalam pengolahan limbah ini adalah menggunakan sulfat radikal based advanced oxidation process atau SRAOPS. Pada metode ini digunakan persulfat atau peroksimonosulfat yang diaktifasi menggunakan ion logam, cahaya atau arus listrik untuk menghasilkan radikal sulfat atau SO4. Radikal sulfat memiliki kemampuan oksidasi yang sangat tinggi sehingga mampu menyerang dan memutuskan ikatan kimia pada molekul surfaktan. Akibatnya senyawa organik yang kompleks akan terurai menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses oksidasi berlangsung secara bertahap sehingga menghasilkan produk akhir berupa karbon dioksida, air, dan ion-ion anorganik yang lebih aman bagi lingkungan. Oleh karena itu, metode SRAOPS ini sangat efektif dalam menurunkan kandungan pencemar organik dan mengurangi toksisitas limbah surfaktan. Baik, kesimpulannya adalah dari PT Kau Indonesia Chemicals ini menghasilkan limbah cair, gas, padat, dan B3 dari proses produksi surfaktan. Limbah tersebut diolah melalui berbagai metode fisik, kimia, dan biologi untuk mengurangi pencemaran serta memenuhi standar lingkungan. Pemanfaatan kembali limbah dan penerapan teknologi pengolahan modern seperti EAOPS, membran, dan SRAOPS mendukung efisiensi pengolahan limbah serta mewujudkan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Next. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahkataan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.